Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Menantu terbaik bab 705 langitnya besar, tidak sebesar kakakku. Orang-orang seperti Guo Zhaozong datang ke Beijing dan para pebisnis kaya yang datang berkunjung setelah mendengar berita itu secara alami tidak terhitung jumlahnya. Oleh karena itu, Guo Zhaozong telah merilis beberapa bom asap, semuanya adalah hotel-hotel kelas atas tempat Guo Zhaozong mungkin tinggal, tetapi Li Qianjue menanyakannya setelah ada hubungan khusus. Di hotel yang diungkapkan Guo Zhaozong, tidak ada keluarga Guo Zhaozong yang akan menginap. Untuk menghindari mata dan telinga orang, Guo Zhaozong sebenarnya menginap di Hotel Bintang 4 di ibu kota yang tidak mencolok, yaitu hotel tempat Li Qianhui berada saat ini. Pintu depan dan lobi hotel terlihat cukup memuaskan, dan memang cocok dengan standar Bintang 4, tetapi jelas tidak terkait dengan kata kelas atas, jadi tidak ada yang akan memikirkan predator bisnis yang bermartabat, orang terkaya di Asia akan tinggal di tempat seperti itu. Faktanya, yang tidak diketahui orang luar adalah bahwa hotel ini merupakan salah satu markas rahasia Guo Zhaozong di ibu kota. Meski terlihat biasa saja di permukaan, lantai paling atas telah direnovasi khusus dan sangat mewah. Li Qianjue menggunakan hampir semua kontak dan sumber dayanya, dan meminta bantuan ayahnya. Baru kemudian dia mengetahui bahwa Guo Zhaozong tinggal di sini, dan dia juga mengetahui bahwa Guo Zhaozong sekarang telah turun dari pesawat dan akan segera datang ke hotel untuk menginap. Sejauh ini, dia telah menunggu di sini selama 2 jam bersama tim asisten perusahaannya. Jadi pada saat kritis, bahkan jika ada acara besar, dia tidak bisa pergi. Ini mungkin kesempatan terbaiknya untuk melihat Guo Zhaozong, atau mungkin satu-satunya kesempatan. Lin Yu tidak bisa menahan senyum ketika dia mendengar apa yang dia katakan. Dia sengaja menjual izin tanpa melanggar Li Qianjue. Dia dengan sengaja berpura-pura serius dan berkata dengan suara yang dalam, "Saudara Li, saya tahu Anda telah melihat Tuan Guo. Ini memang sangat penting, tapi masalah di pihak saya juga sangat penting. Untuk memberitahu Anda, masalah ini terkait dengan keselamatan saya. Jika Anda datang terlambat, itu akan terlambat." Lin Yu menghela nafas dengan suara rendah, berpura-pura sangat tertekan. Li Qianjue mendengar keanehan dalam kata-kata Lin Yu, dan hatinya bergetar. Dia telah mengenal Lin Yu begitu lama, dan belum pernah melihat Lin Yu dalam suasana hati yang tertekan. Dia tahu bahwa sesuatu yang sangat serius pasti telah terjadi. Cepat-cepat bertanya pada Lin Yu, "Jiarong, ada apa denganmu? Apakah sesuatu terjadi padamu, atau kamu tidak sehat?" "Tidak jelas di telepon, Saudara Li, jika kamu benar-benar sibuk, kamu tidak akan menggunakannya, hanya saja." Suara Lin Yu membosankan, dia menghela nafas panjang, dan tiba-tiba berhenti setelah berbicara. "Oh, apa yang terjadi denganmu? Kamu akan membunuhku dengan cemas." Li Qianhui melompat dari tanah dengan cemas, sangat ingin tahu apa yang terjadi pada Lin Yu, tetapi tiba-tiba dia menemukan bahwa tidak ada suara di ujung telepon yang lain. Ketika dia melihat ke layar, dia menemukan bahwa Lin Yu benar-benar menutup telepon. Panggilan Jiarong ini. Li Qianhui bernyanyi dengan getir, dan kemudian memanggil Lin Yu, tetapi yang mengejutkan, nada telepon yang Anda panggil dimatikan, datang dari penerima. Li Qianjue mengepalkan tinjunya dengan erat, dan lapisan keringat dingin muncul di dahinya, melihat bahwa Lin Yu tidak dapat dihubungi. Dia ingin memanggil Jiang Yan dan Ye Qingmei, tetapi tiba-tiba berpikir bahwa Jiang Yan sedang bekerja di rumah sakit, dan Ye Qingmei lagi bekerja di perusahaan saya sendiri. Tidak ada cara untuk menghubungi Lin Yu melalui mereka, jadi saya harus menyerah. Adapun panggilan Li Zhensheng, Li Qianjue tidak tahu, jadi dia seperti semut di panci panas untuk sesaat, tahu bahwa jika dia ingin tahu apa yang terjadi pada Lin Yu, dia harus pergi ke sana sendiri.
Tetapi ketika dia memikirkan Guo Zhaozong yang akan datang dari bandara, jantungnya berdebar-debar lagi. Dia tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan yang akhirnya dia dapatkan ini, dan dia ragu-ragu sejenak, bertanya-tanya apa yang harus dilakukan. Setelah sedikit ragu, apakah akhirnya dia mengertakkan gigi? Dia membuat keputusan, melambai kepada asisten timnya dan pengemudi serta yang lainnya, dan berkata dengan cemas, misi hari ini dibatalkan. Kamu harus kembali dulu. Saya akan hidup kembali. Bao. Presiden Li, haruskah kita menunggu Tuan Guo? Sekretaris wanita sedikit terkejut, dan buru-buru berdiri dan bertanya. Jangan menunggu, sesuatu terjadi pada Tuan He, aku harus pergi sekarang. Li Qianhui berkata dengan wajah tenang, kamu harus kembali ke perusahaan dulu. Tapi Presiden Li, ini satu-satunya kesempatan kita untuk berhubungan dengan Presiden Guo. Sekretaris wanita buru-buru membujuk bahwa, untuk berkomunikasi secara efektif dengan Tuan Guo setelah bertemu Tuan Guo hari ini, dan membiarkan Tuan Guo memperhatikan perusahaan mereka. Mereka mengadakan pertemuan tadi malam untuk mempersiapkan pernyataan dan rencana, tetapi mereka akan berangkat pagi ini. Ya, Presiden Li, bukankah Anda mengatakan itu? Hari ini seharusnya menjadi hari paling santai dari rencana perjalanan Presiden Li. Jika kita melewatkan kesempatan ini hari ini, kita tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menghubungi Presiden Guo di masa depan. Seseorang yang bertanggung jawab atas asisten tim juga buru-buru berdiri dan mendesak Li Qianjue. Jika kamu ketinggalan hari ini, jadwal Guo Zhaozong akan penuh setiap hari di masa depan. Bahkan jika mereka menginap di hotel 24 jam sehari, Guo Zhaozong sama sekali tidak punya waktu untuk berbicara omong kosong dengan mereka. Ketika dia mengatakan ini, orang lain mengangguk satu demi satu, merasa bahwa sangat mudah untuk membuat rencana yang komprehensif, sayang jika melewatkan kesempatan ini. Aku tahu, aku tahu, aku tahu. Mendengar apa yang dikatakan orang banyak, ekspresi Li Qianluo pucat, dan dia merasa kesal di dalam hatinya, terbakar oleh amarah, dan meraung kuat, dan semua orang menjadi tenang. Li Qianzuo melirik kerumunan dengan wajah tenang, dan berkata dengan suara yang dalam, langit besar dan bumi tidak sebesar saudara laki-laki Lao Su. Adikku ada yang harus dilakukan sekarang, tetapi Kaisar Langit ada di sini, Lao Su sudah pergi. Begitu suara itu jatuh, Li Qianjue berbalik dan berjalan keluar dengan cepat, menginstruksikan pengemudi untuk bergegas dan mengemudi, memikirkan suasana hati Lin Yu yang rendah saat dia berbicara, dan dia tidak bisa tidak menyebutkannya. Baginya, melihat Guo Zhaozong memang sangat penting. Anda harus tahu bahwa peluang seperti ini mungkin tidak akan terjadi sekali dalam beberapa tahun. Dengan rencana dan retorika yang mereka bahas tadi malam, Guo Zhaozong pasti akan membuat Guo Zhaozong memperhatikan Li Group dan menempatkan Li sebagai objek yang dapat dipertimbangkan untuk kerjasama. Grup ini sangat penting untuk pengembangan grup Li di masa depan. Namun, tidak peduli seberapa penting ini, itu tidak lebih besar dari keselamatan Lin Yu baginya, jadi hal terpenting baginya sekarang adalah melihat Lin Yu. Temui saudaranya. Tuan Li, haruskah kita tinggal dan berbicara dengan Tuan Guo? Kepala tim asisten bergegas untuk menyusul dan merekomendasikan kepada Li Qianjue, saya yakin saya dapat menyampaikan informasi inti yang kita diskusikan kepada Tuan Guo. Li Qianjue tidak berhenti di kakinya, dengan cepat menuruni tangga, dan berkata dengan dingin, tidak, ini bukan pertanyaan apakah informasi dapat disampaikan, tetapi pertanyaan tentang rasa hormat. Jika saya tidak maju, Tuan Guo akan berpikir bahwa saya tidak hormatilah dia, tidak hanya aku tidak akan melihatmu saat itu, tapi hatiku mungkin langsung menarik Li Group kita ke dalam daftar hitam. Ketua tim asisten sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Memang, apa yang dikatakan Li Qianjue cukup masuk akal. Jika Li Qianjue tidak muncul, mereka mungkin tidak memiliki kesempatan untuk berkomunikasi dengan Tuan Guo di level mereka. Jadi asisten tim tidak banyak bicara, dan dengan cepat berjalan ke arah mobil,
bersiap untuk kembali ke perusahaan. Oh, bukankah ini kakak laki-laki? Pada saat ini, suara santai tiba-tiba datang dari dekat sini. Li Qianhui menoleh dan melihat, kulitnya tidak bisa membantu tetapi dia menemukan bahwa Yan Lun telah berjalan ke sini dengan sekretarisnya dan beberapa orang berjas hitam. Tidak diragukan lagi, Yan Lun juga tahu bahwa ini adalah hotel tempat Guo Zhaozong menginap, dan Guo sudah berjanji untuk menemuinya. Li Qianhui menggertakkan giginya dengan keras, jejak kemarahan melintas di matanya, dan berkata dengan dingin, "Siapa kakak tertuamu? Apakah kamu lupa janji yang kamu buat setelah kehilangan hari itu? Apa kamu kentut? Lihatlah dirimu, mengapa kamu memiliki api yang begitu besar, saudara?" Yan Lun tersenyum tanpa malu-malu, "Ya, saya berjanji tidak akan mengambil inisiatif untuk melecehkan Qianying di masa depan. Tetapi jika keluarga Anda berubah pikiran dan mengambil inisiatif untuk menikahkan Qianying dengan saya, bukankah Anda masih kakak tertua saya? Jadilah impian musim semi dan musim gugur ibumu." Pada saat ini, Li Qianjue yang sedang marah dan gelisah sudah melupakan apa itu, Sven, saat menghadapi orang yang tidak tahu malu ini, dan langsung mengutuk Yan Lun. Tapi Yan Lun sama sekali tidak marah. Dan melihat Li Qianjue begitu marah, dia tersenyum lebih bahagia, dan berkata dengan bangga, "Kamu di sini untuk melihat Tuan Guo, kan? Beritanya cukup bagus, kamu tahu. Dia tinggal di sini, bagaimana dengan itu, apakah itu pintu yang tertutup? Apa-apaan bisnismu?" Li Qianhui mengutuknya dengan getir, lalu mengabaikannya lagi, berbalik dan berjalan menuju mobilnya. "Oh, ini celahnya. Anda tidak bisa melihat Tuan Guo jika Anda mau, tetapi bagi saya, Tuan Guo menelepon saya begitu dia turun dari pesawat. Dia berkata bahwa dia ingin bertemu saya dulu ketika dia datang ke Beijing, Gading." Yan Lun menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Jadi, kakak laki-laki, saya sarankan Anda kembali dan mendiskusikannya dengan ayah mertua Anda lagi. Benar sekali menikahkan Qianying dengan saya." Bersambung. Terima kasih sahabat Denok yang sudah mendengarkan video ini. Jangan lupa like, komen, and subscribe ya. Terima kasih.